visi bandar itu sendiri kan untuk go internasional, di samping untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mungkin dari peternak, pemain dan lain sebagainya. Lapak bandar ini akan dikemas beda dari lain daripada yang lain, Mas, ya kan? Dari penataannya, ya kan? Dari tata tertib peraturannya, dari nanti di mana tempat-tempat penonton itu bisa nyaman, dan ada nanti khusus tempat VIP, ya kan? Di mana nanti mungkin, ya kan, dari perwakilan BBA Bandar Bravo Arena, ya kan, akan mengundang tokoh-tokoh ya yang bisa mensupport juga. Ayolah sama-sama teman-teman, ya kan, kita support BBA, ya kan, untuk kemajuan MK. Di sini tempat ini sudah sangat memadai. Salam Merpati Lover, jumpa lagi dengan saya Beben Setia Negara. Tentunya masih di kabar burung yang aduhai di Indonesia. Oke, kita mungkin ini bertempat yang sangat asing bagi Sobat Merpati Lover semua ya. Sangat asing bagi pemirsa semuanya, karena pecinta burung ini menemui sesuatu yang menurut saya sangatlah indah. Oke, di pertemuan kali ini, pertemuan yang luar biasa, kita tamunya juga spesial. Mungkin kita sebelum obrolan lebih lanjut, kita perkenalkan lebih dahulu dari sebelah kanan. Saya dengan Eko, saya dari perantara ya, menjembatani untuk lokasi yang akan lapak yang akan diulas ini. Oke. Bapak Eko, saya Beben Setia Negara. Sebelah kiri saya dengan Inu Baladi yang sifatnya nanti kita sebagai IO penyelenggara. Terus sebelah kirinya lagi Saya akan dalam hal ini mewakili bandar untuk menyampaikan visi dan misi bandar itu sendiri. Oke, Sobat Merpati Lover semuanya, di tempat inilah kita akan membahas sesuatu yang spektakuler untuk kemajuan, tentunya kemajuan dunia hobi kita, hobi merpati. Merpati, di permainan merpati tentunya banyak sekali, tapi yang khusus pada hari ini merpati kolong. Ya. Oke, mungkin Sobat Merpati Lover semua akan bertanya-tanya, ada apakah itu, ada pertemuan apakah itu kan. Oke, nanti kita bahas lagi. Tapi untuk yang pertama nih, untuk Pak Eko, Ya, mungkin untuk tempat seluas ini akan dijadikan apa tempat ini? Pak Eko bisa menyebutkan apakah nama tempat yang kita tempati sekarang ini, Pak Eko? Kalau buat lokasi yang sekarang ini, ya kan, itu adalah landasan udara Lanut Rumpin, ya kan, di markas Bravo. Adapun tujuannya, ya kan, itu untuk memfasilitasi, ya kan, para komunitas MK, di mana tempat ini akan dibangun untuk arena ajang kompetisi, ya, untuk merpati kolong, Mas Beben. Oke. Jadi kan pada saat pertama kali kita tahu nih, ya kan, Bandar Bravo Arena, ya kan, itu kan akan memfasilitasi untuk event-event yang spektakuler. Yeah. Jadi kan otomatis butuh lah yang namanya itu tempat kenyamanan, ya kan, terus juga penonton maupun pemain, ya kan. Berarti kan kita jawabannya harus cari tempat itu yang memang benar-benar nyaman dan memang layak, gitu loh. Makanya saya coba koordinasi sama perwakilan bandar, ya kan. Kebetulan sekali komandan dari pemilik arena ini adalah pencinta merpati juga. Makanya jadi kita tidak ada kesulitan, Mas Beben.
begitu kita sampaikan visi misi kita, ya kan, karena memang mau diadakan event-event yang benar-benar bergensi dan tempat ini memadai, ya jadi cobalah kita menjembatani nih bandar ke perwakilan Bravo. Ternyata sambutannya baik dan tidak masalah selagi itu positif, karena kan di sini juga banyak ya yang diambil ya, ekonomi kreatif, ya kan. Semua ibarat kata kita pemberdayaan SDM yang mungkin yang mereka tidak mampu menyelesaikan studinya, ya kan. Di sini mungkin punya kesempatan Mas Beben, ya kan. Mereka bisa berlatih, ya kan, mau menjadi peternak, mau menjadi pemain, mau jadi perawat, ya kan. Di sini terbuka lebar Mas Beben. Makanya sambutan dari Komandan Bravo, silakan lakukan selagi itu untuk kegiatan positif. Makanya diputuskan di lapak sini akan dibuat arena untuk ajang kompetisi yang spektakuler untuk mempersatu semua penghobi merpati yang ada di Nusantara. Seperti itu Mas Beben. Asal muasalnya nih, ya kan. Nah, karena juga kebetulan komandan sini pencinta merpati juga Mas. Jadi nggak ada kendala tuh Mas, mensupport benar-benar gitu. Nah untuk lebih lanjutnya nanti ada di Mas Ibnu nih, yang untuk visinya gitu. Tapi saya tambahkan lagi itu untuk komandan bagus dalam dunia permainan ini, mungkin bisa dibilang salah satu budaya Indonesia. Iya, betul. Yang tercipta hanya di Indonesia. Betul, makanya kan sudah gini, banyaknya dan bertambahnya, ya kan, komunitas MK ini, ya kan, dan apalagi juga sudah terbukti bahwa di sini tidak bisa dianggap main-main untuk penghobi merpati. Sudah banyak terbukti Mas. Ya contohnya yang harga 1,5 itu pun dari yang biasa, ya kan. Yang tembus di harga 2M, ya kan, itu juga dari yang biasa. Sehingga komandan yang ada di sini bilang ini adalah suatu budaya Indonesia yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan SDM juga, gitu Mas. Jadi makanya minta bantuan support dari teman-teman semua, siapapun. Kita membuka lebar. Ayo sama-sama kita jaga kelestarian budaya Indonesia yang salah satunya di bidang di komunitas merpati kolong. Karena di sini sudah tidak main-main lagi nominalnya Mas Beben. Benar. Iya, makanya begitu sambutan dari komandan, oh ya udah oke, lanjutkan dah. Gitu. Makanya kita coba gandeng IO yang ternama yang sudah berpengalaman, ya kan. Ya saya lihat sih Mas Ibnu cukup strong ya kalau buat menjalani event-event ya. Wah, sudah tidak diragukan. Gitu Mas. Pak Eko. Terus untuk mungkin Pak Ibnu punya masukan ya dengan tujuan pembuatan arena. Kenapa kok jatuh atau kepincut ke tempat ini, Pak? Oke Mas Beben. Pak Ibnu ya. Tak jelas. Untuk lokasi yang ada di Bandar Bravo Arena ini, saya udah pertimbangkan sangat-sangat layak sekali. Bisa untuk ajang untuk ke depan perlombaan nasional ataupun sampai go internasional. Go internasional, oke. Amin. Karena tempatnya udah sangat layak, jadi kita udah nggak ragu untuk mensupport untuk pelaksanaan di Bandar Bravo Arena. Untuk lokasi mungkin sudah dilihat di belakang saya itu ada suatu pelepasan tanpa hambatan dan kemungkinan untuk pelepasan itu ada di jarak 900. Kita bisa mundur lagi pun bisa, tapi kita ambil yang ideal dulu, atau nanti untuk pelaksanaan di 900 meter dulu. Yang kedua, untuk lokasi yang seperti ini, arena parkiran dan penonton bisa kita antisipasi untuk pelaksanaan biar ada juara 1. Siap. Oke, terus untuk Pak Inu lagi, untuk rencana event Pak Inu, ini penting ini. Rencana event itu kan selalu geger Pak Eko, Pak Agan ya.
Betul. selalu tercetus 999. Nah, itu kan sudah marak tuh. Betul. Nah, apakah di lapak ini akan sesuai rencana atau seperti yang Pak Inu lakukan seperti biasa dengan adanya pra dan pra terus yang menggelegar tampil? Gimana Pak Inu? Untuk persiapan kita di angka 999 yang sudah membooming di kolongan MK, akan sepatutnya kita lakukan di Bandar Bravo Arena. Siap. Tapi dengan tahapan kita akan perkenalkan dulu. Ini arena Bandar Bravo Arena. Oke. Dalam tahap 3 atau 4 bulan lagi kita bisa pelaksanaan yang kita harapkan di Dunia Merpati Kolong dengan nilai 999. Justru itu ya Mas ya, pada saat kita cari lapak itu justru ini ya, bersambungan dengan event itu ya Mas Inu ya. Jadi kita itu berpikir pada saat event 99 itu, seandainya peserta dan penonton itu membludak, area ini sudah tidak bisa dibilang tidak dilakukan lagi untuk menampung kapasitas, bisa dibilang mau parkiran mau 200 mobil, kapasitas penonton misalnya atau peserta sampai 4.000 ya kan, itu sudah tidak diragukan lagi Mas Beben. Nah, makanya itu berketepatan bersambungan pada saat untuk event 99 itu Mas Beben ya kan, kenapa dicarikan fasilitas yang memang benar memadai gitu. Terus dengan fasilitas yang mumpuni ini mungkin punya settingan area, pastinya ingin terlihat tampil cantik dan mewah dong untuk sekelas event itu ya. Pak Eko. Ya. Itu settingan yang bagaimanakah yang akan diterapkan yang ada di lapak ini? Jadi gini, kita berkoordinasi sama Bang Ibnu dengan Mas Agan ya kan, untuk masalah settingan kita buat arena ini lain daripada yang lain Mas Budi. Justru dengan adanya lapak ini, karena targetnya juga ibarat kata nanti go internasional, otomatis segala semuanya ya kan harus profesional ya kan. Jadi di lapak bandar ini akan dikemas beda dari lain daripada yang lain Mas ya kan, dari penataannya ya kan, dari tata tertib peraturannya, dari nanti di mana tempat-tempat penonton itu bisa nyaman, dan ada nanti khusus tempat VIP ya kan, dimana nanti mungkin ya kan dari perwakilan BBA Bandar Bravo Arena ya kan akan mengundang tokoh-tokoh ya yang bisa mensupport juga ya, mungkin dari event-eventnya ya kan, mungkin event press cup ya Mas ya akan diadakan ya Mas ya, kalau seumpamanya dilancarkan ya Mas ya. Amin. Nah itu mungkin juga akan tahap-tahapan seperti itu, jadi kita bikin prestisnya memang yang wah gitu loh. Piala-pialanya juga yang wah Mas Beben. Sangat setuju. Iya, jadi beda dari yang lain lah. Iya. Oke, Mas Eko. Siap Mas. Terus untuk para pedok atau stand pemain ini gimana settingannya menurut Nah Mas Eko? itu dia Mas, makanya kita bilang konsep BBA ini dibuat beda daripada yang lain, karena kita di sini tidak membedakan mana tim kecil, mana tim besar, mana akar rumput, ya kan? Nah, jadi bila mana, ya kan, teman-teman bermain di BBA, kita justru memanjakan mereka. Mereka tidak perlu repot-repot bawa tenda, ya kan, bawa pedok, karena di sini kita melepas semua, ya kan, yang namanya atribut tim. Contoh kadang-kadang kan bawa nih Mas Beben, tim A, tim B, tim C. Di sini kita sama ratakan, semua kita fasilitasin, sudah kita siapin. Oke. Jadi tidak perlu yang namanya repot-repot bawa tenda tim, karena di sini kita ingin menyamaratakan mana tim besar, mana tim kecil, kita perlakukan sama, Mas. Oke. Gitu. Dan kita juga akan siapkan pedok-pedok atau tenda-tenda VIP, ya kan? Dimana nanti kemungkinan juga akan ada diundang tokoh-tokoh, ya kan? Ya, yang berhubungan nanti dengan ekonomi kreatif, ya kan? Gitu loh. Kurang lebih seperti itu Mas Beben, ya kan? Jadi ya kita buat yang namanya di sini sama rata, Mas. Jadi buat akar-akar rumput, tim-tim kecil itu tidak ada istilahnya, semua sama, semua punya kewajiban dan mendapatkan hak yang sama, gitu loh. Karena kan bayar tiketnya sama, tidak dibeda-bedakan. Fasilitasnya juga harus sama, Mas, gitu loh. Jadi ya biar ibarat kata semua adil, Mas. Gitu.
Oke, jadi lapak di sini itu tidak menutup kemungkinan membuka lebar, sangat lebar untuk sobat merpati lover semuanya. Satu, tidak usah repot-repot, istilahnya tim membawa pedok, alat yang cukup merepotkan mungkin ya. Tapi kalau jersey tetap dengan jersey masing-masing. Jersey masing-masing, sedikit tambahan Mas Beben. Ya. Untuk nanti pada saat penyelenggaraan event, ya kan, di sini kita malah difasilitasi sama Komandan Bravo, di mana untuk penginapan itu disediakan di dalam komplek Bravo. Jadi kemarin kita juga sempat muter-muter tuh Mas, ya kan. Waduh, ini sudah benar-benar apa ya? Para pemain ini bisa dimanjakan. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi bingung jarak tempatnya, kontrakannya kecil apa gini. Kita lihat di sini aulanya aja bisa menampung 300 peserta. Belum lagi nanti ada mes-mes yang ber-AC, ya kan. Itu ada 20 ruangan. Itu bisa dipakai untuk fasilitas pemain-pemain MK Mas, yang main di labak BBA ini, gitu loh. Jadi motor pun disiapkan, ya kan. Kalau mereka ingin makan apapun, catering juga sudah ada di dalam, gitu Mas. Udah tinggal duduk ngerawat burung aja, besok lomba. Fokus ke lomba. Fokus lomba aja udah. Ya, benar-benar. Jadi para MK ini bisa fokus dalam arti ke burungnya, men-setting burungnya. Betul. Tetap menuju lomba, tidak ada mungkin gangguan, bingung nyari tempat, bingung bawa pedok gitu kan. Oke, dengan adanya fasilitas yang sangat empuk, saya bilang sangat mumpuni untuk dunia MK. Mungkin untuk pandangan Pak Agan nih, dengan fasilitas yang cukup, saya bilang wow kan, baru ada, dan mungkin nanti layak akan maju ke jenjang ke go internasional. Gimana menurut pandangan Bapak Agen ini? Ya, justru itu BBA menunjuk atau apa ya, menunjuk kolong ini kan agar lebih representatif, karena misi dan visinya biar kesampaian. Karena visi bandar itu sendiri kan untuk go internasional, di samping untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mungkin dari peternak, pemain dan lain sebagainya juga akan bersemangat lah, karena difasilitasi atau dimanjakan dengan arena yang di sini ini, yang sangat layak dan layak. Mudah-mudahan nanti tujuan go internasional bisa kesampaian karena dengan fasilitas yang seperti ini. Amin. Oke, terus mungkin Pak Ibnu bisa ngasih tambahan. Pak Ibnu kan seorang owner juga, seorang pemain merpati juga. Dengan adanya lapak yang semegah ini, menurut Pak Ibnu gimana? Oke, kita sebagai peserta. Pengalaman kita sebagai peserta, kita sudah meninjau beberapa lapak, mungkin hampir ke Nusantara. Ya. Inilah yang tempat paling layak untuk event Semegah 999. Siap. Oke, terus untuk masukan lagi, mungkin begitu juga dengan Bapak Agan. Apakah ada lapak seperti ini jika Pak Agan sebagai seorang peserta? Nah, kalau fasilitas bagus, penyelenggara bagus, tanpa didukung teman-teman yang lain juga nggak ada artinya. Oke. BBA juga butuh dukungan teman-teman seluruh pecinta merpati agar bisa meramaikan di tempat ini. Siap. Oke, mungkin pandangan dari luar untuk Bapak Eko. Tadi Bapak Agan mengatakan seperti itu sebagai pemain. Ya. Tadi Pak Ibnu juga jika jadi pemain akan mengatakan seperti itu. Mungkin ada pandangan lain dari Bapak Eko. Ya, pada intinya segala sesuatu event, ya kan, yang dilihat itu adalah kenyamanan Mas. Ya. Ya kan. Dan saya lihat untuk lapak yang ada di Bravo ini sudah lebih dari nyaman. Dari tempat lepasannya juga tidak ada halangan apapun, pantauannya juga luas, ya kan, luas jadinya, sehingga pemain-pemain buat main di sini pun otomatis burung-burungnya juga kelihatan, jadi mainnya juga enak gitu Mas. Oke. Kalau seumpamanya main ada
depan pandangannya nggak luas, ada pohon atau ada apa, sehingga pada saat berjalannya pun ada kewas-wasan. Kalau di sini teman-teman, waduh, top lah, los door pokoknya. Luar biasa. Luar biasa ya. Tapi Oscar pokoknya. kalau menurut saya juga kalau saya jadi pemain, saya punya pandangan sendiri. Di event yang cukup megah itu, saya jika jadi pemain itu akan membuka, sangat terbuka dalam arti dalam permainan merpati. Kapan lagi akan menunjukkan performa merpati kita, performa merpati tim, agar di situ terlihat yang terbaik dong tentunya. Dan tadi selalu dibilang selalu go internasional. Dan di sini kita bisa menyuguhkan merpati-merpati handalan kita dimanapun tempat bisa berkumpul di sini dan menunjukkan performa yang bagus, apalagi bisa meraih yang dijanjikan seperti itu. Alhasil penjualan ataupun apa itu bisa enak. Ini jalan, Betul, jembatan. Betul Mas, betul. Benar. Jadi ini salah satu kesempatan menurut saya bagi semua tim seluruh Nusantara. Betul. Mungkin ada tambahan dari Ya seperti makanya gini Mas Beben, seperti tadi Mas Agan bilang ya kan, arena ini tidak berjalan tanpa support dari semua teman-teman merpati. Iya, pasti. Adanya arena ini untuk memfasilitasi teman-teman merpati. Ya, makanya adanya arena ini tidak akan membedakan mana tim kecil tim besar. Kenyamanannya dijamin, keamanannya dijamin, ya kan? Terutama tingkat fair play-nya yang harus ditekankan, gitu loh Mas. Oke. Nah, kalau seumpamanya sudah di dalam lapak Bravo sini, otomatis sudah terjawab. Kenyamanan, keamanan sudah terjawab. Siap. Nah, apalagi didukung dengan IO-nya yang sudah berpengalaman. Nah, Oke. jadi ayolah sama-sama teman-teman, ya kan, kita support BBA, ya kan, untuk kemajuan MK. Karena nggak ada lagi, dalam arti bukan nggak ada lagi. Jadi intinya di sini tempat ini sudah sangat memadai. Oke. Silakan mencoba. Oke, jadi dari saya rangkuman. Bro, event terdekat belum. Oh, oke. Lupa. Pak Ibnu. Oke, dari rangkuman pembicaraan ini tadi sudah dibahas semua, baik kenyamanan tentunya Pak Inu tentang booster dan apa sudah itu Disiapkan. sudah disiapkan. Dan memang lapak sini nabrak angin seperti layaknya lapak-lapak lainnya. Ini kan kita merasakan. Oke, jadi lepasannya pun menghadap ke selatan. Ini kan nabrak nih. Iya. Lawan angin. Jadi ini cukup strategis untuk para penghobi merpati. Benar? Ya, mungkin Pak Ibnu bisa menambahkan. Jadi untuk lokasi yang di sini, untuk angin pun seperti umumnya kita burung kebanyakan menabrak angin. Untuk lokasi, cuaca dan sebagainya sangat mendukung, apalagi tempat. Oke. Tapi yang utama kita akan mulai untuk liga Iya. di BPA untuk pertama di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini ya. Ya, 2022. Oke, kembali ke Pak Eko. Mungkin kira-kira bisa jadi atau bisa finishing lapak ini. Itu kira-kira kapan? Insya Allah untuk pembangunan lapak ini selesai di pertengahan bulan Juli Mas Beben. Pertengahan bulan Juli ya kan, mungkin nanti bisa disut juga sebelah kanan kita ya kan, pembangunan shelter ya kan, dan juga penempatan untuk titik patek, tiang pateknya Mas. Pelepasan. Betul. Dan saya harap juga ya kan, dengan adanya fasilitas seperti ini ya kan, tidak terjadi adanya blok-blokan. Jadi yang adanya BBA ini semua netral, siapapun bisa bermain dan siapapun bisa menikmati fasilitas yang ada di sini, Mas. Siap. Gitu loh. Jadi kita semua kembali lagi pada intinya minta dukungan dari semua pemain-pemain merpati, baik yang mulai akar rumput maupun yang senior maupun yang tim yang ibarat kata sudah berlama bertanding, yang sudah berlama berprestasi ya kan. Oke. Kita mengundang semuanya untuk mencoba lapak BBA
ini Mas. Oke, terus mungkin untuk jadwal lomba mungkin bisa nanti nyusul ya lewat biasa seperti yang sudah-sudah. Betul. Mungkin seperti itu, Pak Inu. Betul. Oke, jadi saya ucapkan semoga BBA ini makin maju Amin. 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 dan digemari oleh Seluruh para pecinta merpati Nusantara semuanya. Amin. Amin. Dan semoga sobat merpati lover semua mendukung dengan adanya fasilitas yang sangat mumpuni ini. Oke, terima kasih untuk Pak Eko atas Siap, waktu Mas dan Beben. obrolannya. Siap. Sukses. Amin. Terus Sukses selalu untuk bravo. BPA. Oke, ya. Mas Agan, terima kasih. sama-sama Pak. Oke, sobat merpati lover semua, semoga obrolan atau bincang-bincang tentang merpati ini bisa menginspirasi atau bisa menambah, oh di situ ada lapak baru, dan bisa mengeguhkan kita agar lebih tambah maju. Betul. Oke, jadi sukses selalu untuk BPA. kru BBA. Jadi sukses selalu untuk Bandar Bravo Arena. Mantap jiwa.